Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pembahasan yang akan kita bahas pada sharing-sharing ini, kita akan membahas PPP, yaitu singkatan dari Point to Point Protocol. Nah, PPP merupakan salah satu standar dari WAN, Wide Area Network. Nah, WAN itu adalah suatu jaringan yang sangat luas, canggih, yang bisa dipakai untuk antar negara, antar benua juga bisa. Nah, PPP ini merupakan standar dari protokol. Nah, PPP atau P3 ini ada di router Cisco juga dan ada di perangkat-perangkat lain juga. Nah, kegunaannya sama dengan kegunaan PPP ini juga sama dengan HDLC, tetapi ada perbedaannya. Nah, di sini PPP mendukung autentikasi atau authentication. Nah, di sini PPP harus menggunakan authentication agar dia bisa digunakan. Nah, di sini ada juga compression dan kesalahan koreksi atau error connection. Nah, di sini error connection juga dikasih tahu. Misalkan ada kesalahan koneksi pada router 1, nah dia akan memberitahu ke routernya. Nah, kita lanjut saja ke topologinya. Kita menggunakan router 1941. Kita matikan, setelah itu kita beri port serial. Oke, kita nyalakan kembali. Setelah itu kita copy. Nah, di sini kita pakai end device. Lalu kita pasang kabel-kabelnya. Kita menggunakan kabel cross dari end device ke router. Dan cross kembali. Nah, di sini kita menggunakan kabel serial DCE. Nah, setelah itu kita kasih labelan dulu untuk IP. Sini 12. No. What? No, /24 itu 92 68 2.0/24. Oke, of course. Ya, di sini 192 168 0/24.
what. Oke. Why? Nah, setelah itu langsung aja cara mengkonfigurasinya. Kenapa dia muncul terus? Usually enable com. Oke. Setelah itu kita beri hostname beri 1. Nah, setelah itu kita masuk ke interface Giga. Serialnya aja loh, 0/1/0. Kita beri IP address 16.12.12.1.255.255.255.0 no shelter. Nah, kita lihat dulu show interface serial. Nah, di sini dia masih menggunakan encapsulasi HDLC. Mengapa? Karena HDLC itu udah default. Jika kita menggunakan kabel serial, defaultnya itu menggunakan HDLC. Nah, sekarang kita ganti agar menggunakan encapsulasi PPP atau P3 atau point to point protocol. Kita masuk ke interface what. Nah, di sini kita cara menggantinya dengan encapsulasi PPP. Nah, di sini kita enter. Cep. Nah, cara melihatnya kita menggunakan do karena kita tidak berada di peringkat privilege. Jika kita ada di peringkat global, maka kita harus menggunakan kata do. Show int serial di sini sudah diganti dengan encapsulasi PPP. Nah, di router yang kedua juga harus kita ganti. What? Kenapa dia muncul terus? Ada kepala pusing. No enable config os root to interface se. Kita beri IP address-nya dulu 255.255.0 shutdown, kita hidupkan. Setelah itu kita ganti dengan encapsulasi PPP. Nah, di sini statusnya sudah up. Bagaimana cara kita melihatnya? Kita bisa melihat kalau setelah itu kita beri IP. Kita seolah akan mengetes ping. Kita beri IP dulu. Kita press klik 01. IP address itu semua ini. Titik 1.
no. Nah setelah itu di sininya kita juga ke IP. Kita beri IP pada isi 168.1.2.168.1. Nah di router kedua juga kita beri IP pada interface atau port yang menuju ke PC. Kita hidupkan. Nah, setelah itu di PC kedua juga kita beri IP. Nah, 168.2.1. Nah setelah itu apakah sudah bisa mengeping? Nah jawabannya belum, karena belum kita beri IP root. Nah di sini IP root untuk membuka jalan atau memberi jalur agar bisa terkoneksi dengan atau terhubung dengan network yang tidak terdaftar pada si router ini. Nah, kita beri IP root atau dia menggabungkan dua network yang berbeda. Nah di sini IP rootnya kita ingin menuju atau destinationnya ke 192.168.2.0. Yang di sini dengan subnet maxnya 255.255.255.0. Lalu kita menggunakan next hop mana atau lompatan jalur kemana? Nah kita menggunakan jalur lompatannya 12.12.2. Nah lompatan atau next hop ini harus connected dengan routernya tersebut, router yang ingin memberi IP root. Nah setelah itu kita menuju ke router 2, kita beri IP root, kita ini X12 1.0 kita menggunakan lompatan 12.12.12.1. Nah setelah itu kita bisa mengeping. Kita coba ping 192.168.2.2 itu IP pada PC 2. Kita tes apakah bisa. Ya bisa, di sini bisa. Nah karena ini menggunakan protokol PPP, ini PPP router 1 PPP, router 2 PPP. Coba kita ganti yang router 2 nya ini menjadi HDLC, apakah bisa melakukan ping? Kita coba ya. Kita masukin interface serial. Kita ganti instruksinya menjadi tanya dulu, ada isinya HDLC. Sebenarnya ini ada WAN itu memiliki 3 protokol, yaitu ada PPP, HDLC, frame relay. Nah pada saat ini kita lagi membahas PPP. Sekarang kita coba mengganti HDLC, apakah bisa? Nah di sini langsung dikasih tahu line pro 5 up down, line protocol on interface serial 010 change state down. SAIP NTB. Nah di sini serial yang kita gunakan yang menyambung atau port yang menyambung dengan
si router pertama 12 yes, sininya oke. Metodenya manual, dia statusnya up maksudnya di sininya hijau, di sininya hijau, tetapi protokolnya down, protokolnya tidak mati karena tidak berbeda protokol. Nah, bisa kita coba apakah bisa PPP dan LC. Nah, di sini dikatakan destination host unreachable karena berbeda protokol. Jadi misalkan ini misalkan ya ini misalkan vendor lain menggunakan PPP. Nah, si router 2 Cisco. Nah, si Cisco ini harus merubah protokol menjadi PPP karena di vendor lain itu tidak ada maksudnya tidak ada protokol HDLC. Yang mempunyai protokol HDLC hanyalah Cisco saja. Jadi yang harus kita ubah adalah di router Cisco-nya ini agar bisa terhubung dengan perangkat lain. Jadi harus kita ubah agar bisa. Kalau tidak bisa, tidak akan bisa juga melakukan pengepingan. Interface SN. Kita ubah encapsulasinya lagi. Nah, di sini langsung up, state up. Nah, baru di sini kita coba kembali tes pengepingan. Nah, oke. Sampai di sini pembahasan kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.